Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Primadiana dari jurusan D3 Keperawatan tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait gizi dan diet pada anak usia prasekolah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian anak prasekolah. Anak prasekolah adalah anak yang berusia 2-5 tahun. Rentang usia tersebut merupakan periode emas seorang anak dalam pertumbuhan dan perkembangan, terutama fungsi bahasa, kognitif, dan emosi. Untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tersebut, asupan nutrisi dari makanan merupakan salah satu faktor yang berperan penting. Pada usia prasekolah, anak mengalami perkembangan psikis menjadi balita yang lebih mandiri dan dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Kebutuhan energi apa saja yang dibutuhkan untuk anak prasekolah? Yang pertama ada kalori. Pada masa prasekolah, kebutuhan kalori per hari tidak setinggi pada waktu masa bayi, dan nafsu makannya juga menurun. Kebutuhan kalori anak prasekolah adalah sekitar 80 kalori per kilo berat badannya. 2 protein. Kebutuhan protein untuk anak prasekolah adalah sebanyak 35 gram per hari. Sumber makanannya bisa didapatkan dari telur ayam, daging, ikan, keju, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada karbohidrat. Pastikan setidaknya anak usia prasekolah mendapatkan sekitar 220 gram karbohidrat per hari yang bisa didapatkan dari sumber makanan seperti roti gandum, kacang-kacangan, ubi, jagung, kue, dan lain sebagainya. Yang keempat ada lemak. Anak-anak usia prasekolah membutuhkan asupan lemak sekitar 62 gram setiap harinya. Lemak baik bisa didapatkan dari sumber makanan seperti kacang almond, ikan salmon, tofu, keju, kuning telur, dan lain-lain. Yang kelima ada serat. Idealnya anak prasekolah membutuhkan asupan serat sebanyak 22 gram per hari yang bisa didapatkan dari buah dan sayuran. Tidak hanya mengandung serat, buah dan sayuran juga dapat mencegah penyakit jantung, mengontrol kadar gula darah, serta menjaga berat badan anak agar terhindar dari resiko obesitas. Yang terakhir ada cairan. Anak usia prasekolah membutuhkan 1,2 liter air atau setara dengan 5-6 gelas setiap hari, tapi jumlah ini dapat menyesuaikan dengan cuaca dan tingkat aktivitas. Masalah makan pada anak. Anak-anak prasekolah sering dianggap sedang memasuki fase Johnny Walker. Anak seusia ini banyak melakukan aktivitas fisik, sehingga harus lebih banyak mengasup makanan. Sedangkan masalah makan pada anak pada umumnya adalah masalah kesulitan makan. Kesulitan makan anak yaitu kurangnya nafsu makan. Kesulitan makan juga timbul jika alat pencernaan mengalami kelainan maupun bila refleks yang berhubungan dengan makan terganggu. Ada beberapa pendapat mengenai penyebab kesulitan makan anak menurut Palmer dan Home yang dikemukakan Samsudin pada tahun 1985. Yang pertama, kelainan neuromotorik. Kelainan neuromotorik berupa retardasi mental, kelainan otot, inkoordinasi alat-alat tubuh, kelainan esofagus, dan lainnya. 2. Kelainan kongenital. Kelainan ini mencakup kelainan yang berhubungan dengan alat pencernaan seperti lidah, saluran pencernaan, menyebabkan anak mengalami kesulitan untuk makan atau menimbulkan muntah-muntah. Upaya mengatasi masalah makan pada anak akibat dari kesulitan makan akan berpengaruh terhadap gizi seorang anak. Upaya untuk mengatasi kesulitan makan adalah menghilangkan penyebab kesulitan makan itu sendiri. Secara garis besar dapat dilakukan upaya dietetik dan upaya psikologi. Lalu apa yang dimaksud dengan upaya dietetik dan upaya psikologi? Upaya dietetik berhubungan dengan pengaturan makanan, yaitu merancang makanan. Faktor yang harus diperhatikan adalah 1. Umur dan berat badan anak, 2. Jumlah kebutuhan setiap nutrisi, 3. Jadwal waktu makan anak. Sedangkan upaya psikologi adalah upaya yang dilakukan orang tua dalam mengelola dan mengatur makanan anak. Dapat dilakukan dengan cara 1. Memperbaiki hubungan emosional anak dan ibu, 2. Adakan suasana makan yang menyenangkan, 3. Gunakan tempat makan yang menarik. Apa fungsi gizi untuk anak prasekolah?
Yang pertama yaitu untuk membantu perkembangan fisik anak, yang kedua untuk meningkatkan kecerdasan anak, yang ketiga memperbaiki gizi anak, yang keempat menentukan perkembangan anak untuk usia selanjutnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi gizi pada anak prasekolah? Yang pertama usia anak, kedua aktivitas anak, yang ketiga sifat anak, yang keempat anak-anak yang sering memilih makanan. Lalu masalah yang sering muncul pada anak usia prasekolah adalah yang pertama kekurangan gizi, yang kedua kegemukan atau gizi lebih, yang ketiga anemia gizi besi, yang keempat kurang vitamin A. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.